selamat pagi anak-anak kelas 4 yang Ibu banggakan. Hari ini kita ketemu lagi di hari Kamis 18 Februari 2021. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau belajar. Berkati anak-anak kami yang sudah siap di rumah, jadikan kami anak-anak yang pintar. Terima kasih Tuhan, amin. Baik anak-anak, Ibu absen ya. Absen kita hari ini ada 5 orang anak mengikuti daring. Hana, Joe, Rea, Arthur, dan Elo. Ibu mengingatkan ya nak ya, sebelum kita masuk ke materi sebelumnya masih baru beberapa orang anak yang mengirimkan materi di hari Selasa kemarin. Dan juga materi di minggu sebelumnya masih ada yang belum lengkap mengirimkan. Nah, hari Jumat besok dan hari Sabtu, Jumat untuk yang tatap muka, Sabtu untuk yang daring, kita akan mengikuti ulangan harian subtema 1 di tema 7. Ibu harap anak-anak bisa menyelesaikan tugas-tugasnya karena soal-soal ujian diambil dari latihan, tugas-tugas, PR, dan juga catatan yang diberikan melalui materi setiap hari. Baik anak-anak, materi kita yang pertama yaitu IPS. IPS kita, target pencapaian kita tentang keberagaman sosial, ekonomi, dan budaya. Kita lanjut ya. Yang pertama, keberagaman di Indonesia. Keberagaman itu merupakan kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan. Itu keberagaman. Kemudian juga bangsa Indonesia ini memiliki 34 provinsi dengan ribuan pulau. Kita bayangkan satu provinsi saja punya bahasa daerah yang berbeda-beda. Contoh Provinsi Bengkulu, ada bahasa Rejang, Lembak, Jawa, dan lain-lain. Nah, apalagi 34 provinsi dengan ribuan pulau. Tentu banyak sekali perbedaan yang terdapat di Indonesia. Kita mau lihat di sini, adapun faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Ada 5 faktor yang menyebabkan keberagaman. Yang pertama, letak Indonesia itu di wilayah strategis, diapit oleh 2 benua, Asia dan Australia, diapit oleh 2 samudra, Pasifik dan Hindia atau Indonesia, sehingga Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia yang menyebabkan perbedaan ras, agama, dan lainnya. Anak-anak bisa lihat di dalam buku paket itu ada peta di halaman 21-22. Bisa diperhatikan di sana posisi negara Indonesia ya. Nah, yang kedua, kondisi negaranya bentuknya kepulauan. Jadi ada 5 pulau besar di Indonesia. Yang pertama yang kita tempati ini Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Itu pulau besar. Sementara pulau-pulau kecilnya sangat banyak. Nah, terpisah jarak, setiap daerah mengembangkan budayanya sendiri. Jadi karena jarak yang cukup jauh ini, masing-masing daerah itu punya budaya sendiri. Itu yang menyebabkan keberagaman. Kemudian perbedaan kondisi alam. Hal ini menyebabkan perbedaan jenis kegiatan dan juga pekerjaan penduduk. Kemudian keadaan transportasi dan komunikasi. Di kota pasti lebih lancar ya sarana kendaraan, transportasi, dan komunikasi dibanding di desa. Demikian juga penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Masyarakat kota lebih mudah menerima perubahan dibanding masyarakat desa. Nah, anak-anak di sini keberagaman bahasa daerah. Banyak ya di SBDP kemarin kita sudah masuk lagu daerah yang beragam. Nah, ini bahasa daerah. Di daerah Pulau Sumatera itu ada yang digunakan bahasa Aceh, bahasa Batak, Melayu, Rejang, Kubu, Komering, dan lain-lain. Sebenarnya ada masih banyak bahasa ini ya nak ya. Tapi ini ibu ringkas sedikit karena kalau banyak kalian menghafalnya agak kesulitan. Ini kira-kira bahasa-bahasa yang bakal keluar di ujian-ujian nanti. Itu saja yang dalam keberagaman bahasa daerah. Tugas IPS kita, LKS halaman 34, penilaian harian, bagian IPS ya untuk 2 hari. Kemudian PKN,
Masih sama nak ya mengenai keberagaman suku, bangsa, dan sosial. Keberagaman di Indonesia, suku bangsa di Indonesia sangat banyak. Meskipun berbeda suku bangsa, kita harus menjaga kerukunan. Suku bangsa merupakan salah satu keberagaman dan kekayaan yang dimiliki Indonesia. Jadi jangan minder jadi bangsa Indonesia, harus bangga karena kita kaya akan keberagaman. Nah, di sini keberagaman suku bangsa. LKS halaman 14 sampai 15, buku paket juga ada ya. Nah, sebenarnya sangat banyak sekali keberagaman suku bangsa, tapi kalau kita tulis semua dan hafal semua sangat sulit. Ini kira-kira yang akan keluar di ujian-ujian ya nak ya. Nah, terutama yang Bengkulu pasti keluar di setiap ujian. Ibu buat di Bengkulu itu. Itu mengenai suku bangsa. Selain suku bangsa, juga ada keberagaman agama. Baik itu Kristen, Katolik, Buddha, Islam, Hindu, dan Konghucu. Punya masing-masing keberagaman kitab suci, tempat ibadah maupun hari besar. Nah, ini tugas PKN kita nak. LKS halaman 31 ya. Bagian PKN-nya saja selama 2 hari pengerjaannya. Dan terakhir materi kita Kaganga. Kaganga kita ibu langsung memberikan tugas di sini. Hanya satu tugasnya, nggak banyak nak ya. Buat tulisan aksara rejang dari ayat firman Tuhan Yohanes 14 ayat 15. Nah, demikian materi dan tugas hari ini. Mohon dipelajari sehingga anak-anak bisa belajar persiapan ujian di hari Jumat. Demikian nak ya materi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, inilah materi yang sudah kami pelajari, kiranya menjadi bekal dan juga berkat untuk kami semakin lebih pintar. Berkati kami di hari Jumat akan ujian, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.